Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nusolli wa nusallimu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada seluruh pemirsa yang kami hormati, kembali di channel Ustaz. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah fasilitas yang luar biasa, dan mungkin para pemirsa sudah banyak yang tahu bahwa ada sebuah gedung yang berada di Pondok Pesantren Api Salaf Bekarjo, dan gedung ini berdiri megah di antara atau di depan Pondok Pesantren Api Salaf Bekarjo. Ada beberapa kisah sejarah dan juga alasan mengapa gedung ini bisa menjulang tinggi, dan kalau dilihat sungguh mewah dan memang agak kontroversi. Namun untuk lebih tidak penasaran, kita simak saja liputan kami selanjutnya. Sebelum kita menuju ke pokok bahasan tentang gedung baru, terlebih dahulu mari kita melihat sejarah yang ada, bahwa walaupun Tegarrejo adalah salah satu pondok yang berbasis salaf, namun untuk segi kemajuan memang tak pernah kalah dengan perkembangan zaman atau dengan kemajuan fasilitas yang ada. Sejak awal berdirinya pesantren Tegarrejo, selalu ada saja kejutan yang ada dari sejak dahulu, dan itu banyak diketahui oleh semua kalangan masyarakat, baik yang dekat maupun yang jauh. Dengan perkembangan era modern kali ini, barulah kita bisa mengetahui perkembangan setiap waktu, setiap saat, dan kapanpun mengakses informasi tentang Pondok Pesantren Tegarrejo. Kita tentu sudah banyak yang mengetahui adanya gedung baru di sebelah pendopo persis atau di sekitar Pondok Tegarrejo. Banyak sekali komentar pro kontra dengan berdirinya gedung yang menjulang tinggi tersebut. Dulu juga pernah kami review sebelumnya, tapi hanya sekedar melihat panorama keindahan gedung tersebut. Dan pada waktu itu saya naik ke puncak yang paling tertinggi, dan nanti bisa dicari update ataupun postingan saya yang berada di atas gedung. Belum kami jelaskan alasan gedung itu dibangun sedemikian megah. Ada alasan mengapa gedung ini berdiri tegak dan nampak mewah di tengah lokasi Pondok Pesantren Salaf Api Tegarrejo Magelang. Dan sekedar informasi bahwa gedung baru ini untuk saat ini masih paling bagus yang berada di wilayah sekitar Tegarrejo. Sebelum kami ulas hal tersebut, mari kita simak sejarah dari beliau Ki Haji Hudori membangun pesantren Tegarrejo. Dulu pesantren Tegarrejo berawal hanya sebuah pondok dari bambu yang berupa rumah panggung terbuat dari bambu. Namun pastilah ada tujuan daripada pembuatan pondok bambu. Ada kelebihan pondok bambu tersebut karena pondok bisa diangkat kapanpun. Ini menanggulangi jika ada tambahan bangunan bisa digeser sewaktu-waktu, baik ke kanan maupun ke kiri. Pada masa setelah proklamasi, keadaan suasana negara pun belum bisa kondusif, dan
terkadang masih banyak kerusuhan dan juga kerusakan di beberapa daerah. Dari itu, Kiai Haji Hudori sudah bisa mendeteksi dan mengantisipasi keadaan tersebut. Pada saat itu, pondok menjadi prioritas utama bagi para musuh negara. Walaupun sudah merdeka pada saat itu, namun masih sering terjadi serangan dari luar atau bisa dikatakan dari para penjajah. Kiai Haji Hudori selalu waspada dan saat membangun dia juga sudah memikirkan keadaan nanti setelah dibangun, dan beliau juga memiliki kewaskitaan, dan inilah kekhawatiran yang memang sudah diantisipasi oleh Kiai Haji Hudori menjadi kenyataan. Yang pertama, pondok akhirnya pada tahun sekitar 47 dan 48 pondok ini pernah diungsikan hingga diangkat bersama-sama oleh para santri dan penduduk, dan pondok yang berupa panggung ini diangkat bersama-sama. Kemudian yang kedua, pondok pernah dibakar oleh penjajah dan akhirnya dibangun kembali oleh beliau Kiai Haji Hudori secara bertahap. Dari kedua pengalaman tersebut menjadi pengalaman yang berharga bagi beliau Kiai Haji Hudori agar lebih membangun fasilitas pondok yang lebih baik, yang kemudian pada akhirnya beliau membangun aula pertemuan atau pendopo pertemuan, dibangun yang lebih megah, yang lebih luas dan bisa menampung beberapa ratus orang, dan pendopo itu termasuk bangunan yang megah pada masanya saat itu. Dan pada akhirnya pendopo dibuat dan dibangun kemudian menjadi tempat pertemuan yang penting pada saat itu, yang pendopo tersebut menjelma menjadi suatu tempat yang penting yang sering digunakan untuk hal-hal musyawarah, baik di tingkatan desa, kelurahan, kecamatan maupun kabupaten. Peranan pendopo menjadi multifungsi. Selain untuk pertemuan wali santri, untuk ngaji, untuk khataman, dan juga kegiatan keagamaan yang lain yang bersifat umum, pendopo juga menjadi saksi dan ikon yang penting dari dahulu hingga kini, menjadi catatan dan kenangan yang tak pernah terlupakan. Sudah beberapa periode santri dan sudah berapa kali alumni yang telah mukim dan berapa kali masuk ke kalender pondok. Itulah bangunan pendopo yang pada saat ini mungkin tinggal beberapa hitungan, karena mungkin pendopo ini akan dibangun kembali setelah terbangunnya gedung yang baru. Ternyata pendopo sudah sangatlah tua dan mungkin lebih tua dari usia kita ataupun bapak kita. Dari dulu hingga kini menjadi kebanggaan bagi pesantren Tegarrejo khususnya. Selain pendopo yang fenomenal, Kiai Haji Hudori sejak dahulu sebenarnya tidak pernah ketinggalan update. Bayangkan pada era dulu saat telepon masih jarang digunakan,
Pondok Pesantren Tegarrejo sudah memiliki nomor telepon. Dan bisa kita bayangkan bahwasannya walaupun beliau Kiai Haji Hudori adalah pendiri muassis Pondok Api Tegarrejo Magelang, namun beliau juga tidak pernah ketinggalan tentang informasi ataupun tentang teknologi yang berkembang pada saat itu. Sehingga terkadang para lurah, camat, ataupun petinggi yang berada di daerah Tegarrejo ini sering membutuhkan informasi ataupun ketika akan telepon ke luar daerah, kadang pasti datang ke pondok pesantren dan minta tolong kepada beliau Kiai Haji Hudori. Nah, dari itu pemirsa, mungkin sudah bisa membaca keterangan di atas mengapa gedung baru ini dibangun sangatlah megah dan mungkin paling megah saat ini di Tegarrejo. Dan sudah tak heran lagi bahwa sejak zaman dahulu Kiai Hudori Tegarrejo sudah tak asing dan sesuatu yang luar biasa. Gedung baru yang berdiri saat ini pembangunan ditanggung jawab oleh beliau Gus Yusuf. Oleh sebab itu beliau memiliki alasan bahwa Pondok Pesantren Tegarrejo adalah pondok berbasis salaf. Namun untuk kemajuan perkembangan zaman kita juga tidak kalah dengan fasilitas yang memang sekarang sudah banyak sekali bangunan-bangunan megah berada di daerah kecamatan ataupun kabupaten. Kini gedung baru tinggal finishing dan menjadi ikon baru bagi pondok salaf, dan ini bukanlah hal yang aneh ataupun kontroversi. Itulah mengapa alasan yang lebih terbuka dan mudah diterima di samping tujuan utama adalah kemaslahatan untuk menambah semangat santri mencari ilmu, mengaji thalabul ilmi, dan lebih konsentrasi dalam mujahadah dan sebagainya. Semoga kedepannya pastilah gedung baru ini akan berguna, bermanfaat bagi seluruh santri khususnya dan masyarakat pada umumnya. Demikian tadi mengapa alasan daripada gedung baru ini dibuat, dan mungkin para pemirsa sudah bisa menyimpulkan bahwasanya sejak zaman dahulu Kiai Haji Hudori ini juga sudah punya pikiran yang maju, dan demikian pula dengan beliau Gus Yusuf sebagai penanggung jawab penerus daripada generasi beliau Kiai Haji Hudori ini membuktikan bahwa Tegarrejo juga mampu dan bisa untuk bersaing atau berkompetisi dengan pesantren-pesantren yang lain tentang pembangunan ataupun fasilitas yang ada. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk postingan kali ini. Sekali lagi, yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang jangan lupa juga like, komen, dan share. Dan jikalau dari keterangan kami ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.